Jangan pernah sentuh mobilku lagi. Tuh, tuh. Orang seperti kamu kotor, gak pantas sentuh mobil saya. Kalau kamu bisa perbaiki mobil saya dalam 15 menit, saya rela jadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rona Kehidupan. Selamat datang di Rona Kehidupan, channel tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan pelajaran berharga dari setiap roda kehidupan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kiranya untuk membantu subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dan inspirasi terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Coba kita bayangkan, berada di sebuah kejadian kecil yang ternyata mampu mengubah takdir dua orang secara drastis. Di sebuah jalan desa yang sunyi, dikelilingi hamparan sawah hijau yang luas, seorang pria berjalan pelan sambil membawa gitar tua. Namanya Jaka. Pakaiannya lusuh, sandalnya hampir putus, dan wajahnya terlihat sangat lelah. Sudah 3 hari, ia hanya hidup dari uang receh hasil mengamen. Perutnya berbunyi pelan. Ia berhenti di pinggir jalan, duduk di sebuah batu kecil sambil menatap langit. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Ya Tuhan, semoga hari ini aku masih diberikan rezeki untuk makan." Namun, hidup seringkali terasa jauh lebih keras bagi orang miskin. Beberapa pengendara motor yang lewat hanya menatapnya dengan sinis. Seorang pria bahkan berkata sambil tertawa merendahkan, "Woi, kerja yang bener, jangan cuma ngamen." Jaka hanya tersenyum kecil. Ia sudah terlalu sering dihina untuk merasa marah. Namun, tidak ada seorang pun di jalan desa itu yang tahu bahwa Jaka sebenarnya bukan pengamen biasa. Beberapa bulan sebelumnya, Jaka adalah seorang insinyur otomotif berbakat di sebuah perusahaan teknologi kendaraan di kota. Ia dikenal jenius dalam memperbaiki mesin dan rancang sistem kendaraan. Namun hidupnya berubah ketika perusahaan tempatnya bekerja bangkrut akibat pengkhianatan salah satu direkturnya. Perusahaan itu runtuh. Banyak karyawan kecil kehilangan pekerjaan. Jaka menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membantu beberapa rekan kerjanya yang kesulitan. Akibatnya, ia sendiri kehilangan hampir semua yang ia miliki. Rumahnya dijual, mobilnya dilepas. Namun ada satu hal yang tidak diketahui orang lain. Jaka sebenarnya sedang membangun perusahaan investasi baru bersama beberapa investor asing. Sebelum memulai proyek besar itu, ia memilih berkeliling daerah untuk mengamati langsung kehidupan masyarakat. Ia ingin melihat dunia tanpa identitasnya sebagai orang kaya. Karena itu, ia menyamar sebagai pengamen. Gitar tua yang ia bawa hanyalah cara agar ia bisa berbaur dengan orang-orang tanpa menarik perhatian. Dan justru dari situlah, ia bisa melihat siapa yang benar-benar menghargai manusia. Namun hari itu, ia bertemu seseorang yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat Jaka kembali berjalan, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil tersendat. Di tengah jalan desa berdiri sebuah mobil mewah hitam mengkilap. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan pakaian elegan. Namanya Ratih, seorang CEO muda dari perusahaan besar di kota. Ratih dikenal sukses dan cerdas, namun juga terkenal sombong dan merendahkan orang kecil. Ia terlihat kesal sambil menekan ponselnya. "Kenapa tidak ada sinyal di tempat kampung seperti ini?" gerutunya. Jaka mendekat perlahan. "Permisi mbak, mobilnya kenapa?" Ratih menoleh. Tatapannya langsung berubah jijik. Ia menilai Jaka dari ujung kepala sampai kaki. "Pergi." Jaka tetap berkata pelan, "Saya cuma ingin membantu." Ratih tertawa sinis. "Bantu?" Ia melangkah mendekat. "Orang seperti kamu bahkan tidak pantas mendekati mobil ini." Lalu ia berkata dengan nada merendahkan, "Kamu cuma sampah jalanan." Namun Jaka tetap tenang. "Kalau boleh, mungkin mesinnya bisa saya lihat." Tantangan yang menghina. Ratih menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum sinis. "Suka tantangan? Kalau kamu bisa memperbaiki mobil ini dalam 15 menit, ia berhenti sejenak. Aku akan memberikan apa saja yang kamu mau." Ia tertawa kecil. "Bahkan harga diriku.
Kalau perlu, aku bisa menikahimu. Ratih yakin, pria miskin itu tidak mungkin memperbaiki mobil miliaran rupiah miliknya. Namun Jaka tidak menjawab. Ia membuka kap mesin mobil. Tangannya bergerak tenang, sangat terlatih. 5 menit, 10 menit. Kemudian, Jaka menutup kap mesin. Coba nyalakan mesinnya. Ratih tertawa kecil. Ia masuk ke mobil. Memutar kunci, mesin mobil itu langsung hidup dengan halus. Ratih terdiam, matanya melebar. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Ratih keluar dari mobil dengan wajah marah. Tanpa peringatan, plak, tamparannya landar keras di pipi Jaka. "Jangan pernah menyentuh mobilku lagi," bentaknya. Ia langsung masuk ke mobil dan pergi begitu saja. Debu jalanan berterbangan, meninggalkan Jaka sendirian di pinggir sawah. Ia memegang pipinya, namun ia tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil, karena Ratih tidak tahu satu hal. Pengamen yang ia hina hari itu bukan orang biasa. 3 bulan berlalu. Keadaan di perusahaan Ratih berubah drastis. Ruang rapat utama yang biasanya penuh kepercayaan diri, kini dipenuhi ketegangan. Direktur keuangan membuka laporan dengan wajah pucat. "Bu Ratih, jika kondisi ini berlanjut, perusahaan hanya bisa bertahan paling lama 3 bulan. Ruangan langsung sunyi. Direktur operasional menambahkan, "Bank sudah mengirimkan peringatan kedua. Jika kita gagal mendapatkan investor baru, beberapa aset perusahaan akan disita." Ratih menggenggam tangannya erat. Ia berusaha terlihat tenang. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai muncul. Perusahaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini berada di ambang kehancuran. Ia menatap seluruh direksi. Hari ini investor besar dari luar negeri akan datang. Ia menarik napas panjang. Ini kesempatan terakhir kita. Tak seorang pun di ruangan itu berani berbicara. Semua orang hanya berharap satu hal. Semoga investor itu bersedia menyelamatkan perusahaan. Beberapa saat kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Beberapa investor asing masuk. Di belakang mereka berjalan seorang pria dengan langkah tenang. Seorang investor berkata, "Bu Ratih, izinkan kami memperkenalkan pemimpin perusahaan investasi kami." Ia menunjuk pria itu. Beliau adalah Mr. Jaka, pemegang saham terbesar sekaligus pemimpin perusahaan ini. Ratih membeku. Tubuhnya terasa dingin. Karena pria yang berdiri di depan ruangan itu adalah Jaka, pengamen miskin yang pernah ia hina di jalan desa. Pria yang pernah ia sebut sampah jalanan. Pria yang pernah ia tampar. Ruangan rapat gempar. Seluruh direksi langsung berdiri menghormatinya. Namun Ratih mulai gemetar. Ingatan tentang tamparan itu kembali menghantam pikirannya. Plak. Ia mencoba berdiri. Namun lututnya terasa lemah. Ratih melangkah keluar dari kursinya. Dan sebelum siapapun menyadari apa yang terjadi, Ratih tiba-tiba berlutut di depan Jaka. Ruangan langsung gempar. "Bu Ratih, Bu, apa yang Anda lakukan?" Ratih berkata dengan suara bergetar. "Saya pernah menampar beliau." Beberapa direksi langsung membelalak. Direktur keuangan hampir menjatuhkan map yang ia pegang. "Apa?" Direktur operasional berbisik dengan wajah pucat. "Seseorang menampar calon investor terbesar kita." Bisikan panik menyebar di seluruh ruangan. Kalau beliau marah, investasi ini pasti batal. Perusahaan kita bisa hancur. Namun Jaka tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Justru itu membuat semua orang semakin gugup. Ratih bersimpuh. Air mata Ratih jatuh. "Maafkan saya." Ruangan itu langsung sunyi. "Saya baru sadar sekarang. Orang yang saya hina di jalan desa itu adalah Anda." Tangannya gemetar. "Saya menampar Anda, padahal Anda sudah membantu saya." Air matanya jatuh tanpa henti. "Jika Anda ingin membalas saya pantas menerimanya. Namun saya mohon jangan hancurkan perusahaan ini. Ribuan karyawan menggantungkan hidup mereka di sana. Saya bersedia menerima konsekuensi apapun, bahkan jika saya harus mundur dari jabatan saya." Jaka terdiam beberapa saat.
Matanya menatap jauh. Ingatan itu kembali. Jalan desa yang sunyi. Angin yang bertiup di antara sawah. Ia teringat bagaimana ia duduk di batu kecil sambil memetik gitar tua. Suara koin kecil jatuh ke kotak gitar. Seorang anak kecil tersenyum padanya. Namun di sisi lain, ada orang yang menatapnya dengan hina. Pengamen cuma mengotori jalan. Ada yang melempar uang receh dengan cara merendahkan. Namun di antara semua pengalaman itu, tamparan Ratih adalah yang paling ia ingat. Bukan karena sakitnya, tetapi karena kata-kata yang menyertainya. Sampah jalanan. Jaka kembali menatap Ratih, dan ia berkata pelan, "Bu Ratih, orang yang benar-benar menyesal tidak akan lagi merendahkan orang lain." Ia mengulurkan tangannya. "Silahkan berdiri." Ratih perlahan mengangkat kepalanya. Dengan ragu ia menerima uluran tangan itu. Jaka membantu Ratih berdiri. Lalu ia menoleh kepada para investor. "Kerjasama ini tetap kita lanjutkan." Beberapa direksi langsung menarik napas lega. Namun Jaka menambahkan, dengan satu syarat. Ruangan kembali tegang. Jaka menatap Ratih. Mulai hari ini, perusahaan ini tidak boleh lagi memperlakukan siapapun sebagai orang kecil. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena semua orang sadar mereka baru saja menyaksikan pelajaran besar tentang harga diri dan kemanusiaan. Dan Ratih tidak akan pernah melupakan hari itu seumur hidupnya. Kadang dalam hidup, orang yang kita anggap paling rendah justru adalah orang yang kelak berdiri paling tinggi. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan memegang takdir kita di masa depan. Nah, sahabat Rona Kehidupan, demikianlah kisah ini kami tuturkan. Terima kasih buat para sahabat yang sudah setia mendukung channel kami dan menyimak cerita ini. Sampai bertemu kembali di Rona Kehidupan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.